Saya tahu ada yang ditunggu dari media WA ke saya ya, statement terakhir penutup dari Pak Sunarko dan dari Bapak Sri Bintang Pamungkas. Ya. Mungkin sebelum itu kami berikan sedikit sekalian dari Mas Eka Jaya. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Gerakan kebangsaan selamatkan Indonesia mudah-mudahan menjadi pemersatu dari gerakan-gerakan yang lain ya, dari elemen-elemen lain yang saat ini kita sudah harus bisa bersatu melihat keadaan bangsa dan negara saat ini, dan mudah-mudahan bisa terus seperti bola salju ya, untuk bisa meluluhlantahkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa, para brombocorah dan para bajingan-bajingan yang sudah merusak tatanan kita berbangsa dan bernegara. Para pahlawan kita dulu memerdekakan bangsa ini tidak mengharapkan bintang jasa, tidak mengharapkan bintang Mahaputra, tidak mengharapkan apa-apa yang menjadi kebanggaan dunia. Tapi para pahlawan kita, para founding father kita saat itu berjuang agar Indonesia ini terlepas dari berbagai macam penjajahan, terlepas dari kemiskinan, untuk tujuan utama Indonesia menjadi negara berdaulat, adil dan makmur serta sejahtera rakyatnya. Tapi yang didapatkan sampai detik ini yang sudah 80 tahun Indonesia merdeka, ternyata rakyat Indonesia makin sengsara. Ditambah dengan kepemimpinan yang dipimpin sampai detik ini kita tidak merasakan bagaimana seorang pemimpin bisa mengayomi rakyatnya, bisa mensejahterakan rakyatnya, bisa menjadi negara berdaulat. Yang jadi pertanyaannya adalah saat ini sudah banyak konstitusi yang dilanggar oleh pemimpin saat ini. Kemana anggota DPR? Kemana Dewan Perwakilan Rakyat? Kemana Musyawarah Perwakilan Rakyat? Kemana DPD-nya? Mereka adalah instansi lembaga yang memang harusnya menjadi kontrol untuk pemerintah. Tapi mereka asik mengikuti ritme permainan pemerintah yang pada saatnya tidak bisa melakukan tindakan-tindakan sebagai controlling. Kita lihat Komisi 3 ketika dia sidang masalah personal begitu gagahnya, ya kan, begitu dia beraninya, apalagi kemarin kasus Sitepu dia berani. Tapi ketika sudah menyangkut hal-hal yang lebih besar, yang lebih mendasar bagi bangsa ini, tidak ada daripada anggota dewan bersuara. Ada apa dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat? Apakah cukup rakyatnya sengsara, dewannya, wakilnya yang senang-senang? Nah, ini terjadi pada bangsa kita. Hai rakyat Indonesia, saatnya bersatu, saatnya kita menyingsingkan lengan baju. Lihat bangsamu saat ini yang masih menderita begitu banyaknya. Kekayaan Indonesia luar biasa, diberikan kekayaan yang dahsyat oleh Allah dari Sabang sampai Merauke. Apa yang tidak ada di bangsa kita? Emas, nikel, tembaga, boksit, uranium, belum lagi kekayaan lautnya. Apakah Indonesia miskin? Tidak. Indonesia kaya, tapi dimiskinkan oleh para pemerintahnya, dimiskinkan oleh para pemimpin-pemimpinnya. Salah siapa? Salah rakyatnya yang tidak mau pernah bersatu dan belajar. Masalah ijazah palsu saat ini jelas ada jurisprudensinya. Almarhum Komarudin ketika dia memakai ijazah palsu, anggota dewan dia ditangkap dan dipenjara 4 tahun.
Terus ada lagi Asrul Sani, ketika dikatakan ijazahnya palsu, dia tunjukkan ijazah aslinya, selesai. Tapi sampai detik ini Joko Dok tidak berani menunjukkan ijazah aslinya karena dia memainkan instrumen untuk menghancurkan bangsa Indonesia dari dalam. Pak Prabowo kita harapkan dia bisa memutus daripada rantai dengan geng Solonya. Yang kita harapkan sebetulnya bangsa Indonesia ingin memberikan amnesti khusus untuk Prabowo Subianto. Apa amnesti khusus? Kita akan memaafkan kesalahan Prabowo, baik masalah food stationnya, masalah alutsistanya, masalah dengan HAM lainnya. Asalkan Prabowo putus hubungan dengan geng Solo, menangkap dan meresapel daripada menteri-menteri yang terkait kepada Jokowi. Kita berikan amnesti khusus buat Prabowo. Berani nggak Prabowo? Mana mental seorang jenderal yang dikatakan macan Asia, hanya memikirkan menjadi CEO MBG. MBG yang punya untuk rakyatnya cuma 10.000, sementara pengurus-pengurusnya dibelikan mobil, diberikan motor, diberikan berbagai macam fasilitas luar biasa, sementara rakyatnya cuma 10.000 rupiah. Bergizi bagaimana rakyatnya, mau sehat bagaimana rakyatnya, mau cerdas bagaimana rakyatnya, kalau cuma 10.000 rupiah sampai ke anak-anak kita. Sementara penyelenggaranya belum lama diberikan mobil luar biasa dari India, diberikan motor, apa tuh, motor listrik seharga 76 juta atau 56 juta. Di depan mata saudara. Kok pada diam? MBG terus berjalan. Mungkin ada idiom mengatakan MBG tidak akan pernah berakhir sebelum kiamat. Bahkan kiamat kurang 2 hari MBG masih ada. Luar biasa. Iya. Sampai takbir kiamat kurang 2 hari MBG baru nggak ada tuh. Iya. Bulan puasa aja masih berjalan MBG. Ya walaupun cuman dikasih apaan kemarin saya lihat benar itu. Cuman dikasih korma, bukan korma aja. Korma cukro. Korma cukro. Ada lagi kelapa muda. Lele, udah lele hidup lagi. Aduh, ya Allah Rabbi. Ini kita dipermainkan, berbangsa dan bernegara kita dimainin. Hai pemuda-pemuda Indonesia, nanti Anda akan memakai mobil buatan Indonesia sendiri, memakai motor buatan Indonesia sendiri. Lu impor dari India. Motor kau impor dari Cina. Kok bangga? Mana janji-janji politik Anda? Si Gibran mengatakan akan membuka 19 juta lapangan kerja. Enggak lama ada yang bilang kalau partainya menang akan membuka 50 juta lapangan kerja. PA. BPJS gratis. BPJS gratis, yang bayar Raja Amrak Maur gimana gratis? Udah ini ya puyeng kita dengarnya Pak ya. Maka dari itu sekali lagi pesan kali terakhir adalah kita bersatu. Apapun daripada suku kita, apapun organisasi kita, apapun elemen kita, lihat bangsa depan, lihat bangsa dan negara kita ini ke depan. Kalau tidak sekarang, kita akan hancur selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.